Sempat mengalami kelangkaan, stok minyak goreng di toko retail modern di Kota Malang kembali melimpah. Ketersediaan stok minyak goreng ini setelah kebijakan pemerintah mencabut harga eceran tertinggi dan naiknya harga jual minyak goreng. Stok minyak goreng di toko retail modern di Kota Malang ini kembali melimpah. Dari hasil pantauan sejumlah toko retail modern mulai mendapatkan pasokan dalam jumlah banyak dari distributor minyak goreng. Ketersediaan stok dan lancarnya pasokan minyak goreng dari distributor ini terjadi setelah kebijakan pemerintah mencabut harga eceran tertinggi atau HET dan menetapkan harga minyak goreng yakni Rp23.900 per liternya. Pihak toko retail modern mengaku pasca naiknya harga minyak goreng per Kamis kemarin, stok minyak goreng kembali tersedia dan pasokan menjadi lancar. Mahalnya minyak goreng juga tidak mengurangi permintaan dari konsumen. Meski stok minyak sudah tersedia, namun pihak toko retail modern sebagian masih membatasi pembelian dari konsumen, yakni 2 liter per orang. Kalau di toko retail itu stok di toko itu aman-aman aja Pak. Jadi datang, walaupun nggak banyak, datang 5 karton sampai 7 karton itu langsung display. Setelah dicek langsung display, diinfo di grup konsumennya toko. Jadi rata-rata itu orangnya juga nunggu di arah salesnya. Jadi saat itu langsung display, langsung jual, boleh dijual. Pak, itu kan harganya naik dari sebelumnya yang 14.000 itu ya. Apakah permintaan itu tetap kuat dari konsumen atau dengan harga yang tinggi itu ada penurunan? Sepertinya masih tetap tinggi kebutuhan konsumennya. Kemungkinan kan dari kemarin yang cari minyak belum dapat, terus lihat minyak pasti langsung dibeli dengan harga naik sedikit lah. Begitu. Untuk regulasinya masih mengikuti aturan yang lama. Jadi 1 orang 2 liter begitu. Tapi ada nggak Pak, maksudnya dari konsumen yang bertanya kok harganya mahal lagi gitu atau gimana? Sementara ini kan masih update 1 hari, jadi belum ada yang bertanya atau kemungkinan konsumen itu lihat di berita-berita di media, kemungkinan gitu. Mahalnya harga minyak goreng dikeluhkan oleh masyarakat. Ani, salah satu ibu rumah tangga mengaku mahalnya harga minyak goreng sangat memberatkan. Untuk itu, warga berharap agar pemerintah kembali memberikan subsidi minyak goreng sehingga harga kembali normal. Sebagai ibu rumah tangga nih, setiap hari pakai minyak seperti apa Ibu? Ya bingung lah. Nek sing ono duit, gak apa-apa ya, nggak punya duit lah susah. Terpaksa meskipun nggak punya, udah terpaksa harus beli. Karena itu memang kebutuhan sehari-hari kan, harus ada gitu loh. Kalau masuk dikukus terus kan ya nggak mungkin. Gitu. Ya rada dikurangi lah pakainya, pinter-pinter yang kita aja. Kalau konsumsi 2 liter minyak itu biasanya sampai berapa hari itu? Berapa ya? Setengah bulanan. Karena jarang-jarang itu Memang jarang menggunakan. Jarang, ya maksudnya di awet-awet lah. Pemakaian harganya mahal gitu. Karena harganya mahal. Tapi kalau normalnya enggak jarang, saya juga jarang-jarang masak yang harus misalnya kayak harus goreng ini kan enggak, memang jarang gitu loh. Saya jarang-jarang pakai memang. Sak perlu netok untuk masak toh pokoknya udah. Bu, dengan harganya yang mahal ini gimana sih harapannya ke pemerintah itu gimana Bu? Ya diturunnya kayak hari kemarin lah, kan biasanya nggak 47 harganya. Kemarin itu 30-an berapa sih gitu, nggak sampai 40 sebelumnya. Iya, sebelum kayak minyak dari trending topik ini loh, kan nggak sampai 40, ini 47 loh. Saya juga keliling pasar sama harganya, saya kan tiap hari ke pasar. Di pasar pun juga sudah 25 per liter. Depan rumah saya itu agen minyak sama 23.400. Kalau sudah masuk pasar kan udah 25, 26 kan gitu toh harganya. Karena dia agen. Harapannya Ya, stok tersedia dan stok harganya normal kayak dulu. Sebelum 14.000 lah. Kan itu harga normal, terus 14.000 tuh karena subsidi pemerintah. Terus harga jelek naik lagi gitu kan. Harapannya ya sebelum 14.000 lah. Sebelum 14.000 kemarin. Harga normalnya segitu kan ya. Simon Alfredo melaporkan. Pasca pencabutan harga eceran tertinggi membuat harga minyak goreng semakin mahal. Mahalnya harga minyak goreng ini dikeluhkan oleh masyarakat. Sementara itu, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di Kota Malang tidak akan melakukan operasi minyak di tengah mahalnya harga minyak goreng. Mahalnya harga minyak goreng di pasaran dikeluhkan oleh masyarakat.
Naiknya harga minyak goreng per Kamis kemarin dikarenakan kebijakan pemerintah yang mencabut harga eceran tertinggi atau HET. Menanggapi mahalnya harga minyak goreng, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Muhammad Sailendra mengatakan, naiknya harga minyak goreng merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Ditambahkan oleh Kepala Diskopindak bahwa mahalnya harga minyak goreng, Diskopindak tidak akan melakukan operasi pasar seperti yang sebelumnya dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya arahan dari Kementerian Perdagangan dan Diskopindak Provinsi untuk tidak melakukan operasi pasar minyak goreng. Salah satu alasannya karena minyak goreng yang sudah mahal baik di tingkat distributor maupun di pasar. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang diminta untuk tetap memantau harga dan stok minyak di pasar. Dari hasil pantauan untuk ketersediaan ada, namun harganya sudah melambung tinggi. Apabila ada kelangkaan stok minyak di pasar, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang akan melaporkan ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk mensuplai pasokan minyak goreng ke Kota Malang. Sesuai dengan arahan atau press conference yang kemarin 2 hari yang lalu disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, hadir juga di situ Kapolri dan juga Menteri Perdagangan, menyampaikan kalau untuk minyak goreng kemasan itu mengikuti mekanisme pasar harganya, sedangkan untuk minyak goreng curah ditetapkan HET-nya 14.000. Nah, dengan adanya kebijakan tersebut, kami kan meminta arahan dari Kementerian Perdagangan di daerah harus seperti apa. Nah, dari arahan pusat, provinsi itu yang pertama adalah kita menghentikan dulu operasi pasar minyak goreng ini sambil menunggu keputusan atau ketetapan SK dari Kementerian Perdagangan seperti apa. Yang kedua, kita diminta untuk tetap memantau ketersediaan maupun harga minyak goreng yang ada di pasaran, baik itu di pasar modern maupun di pasar rakyat. Nah, informasi-informasi yang saya dapat untuk minyak goreng kemasan yang ada di toko-toko atau retail modern itu secara ketersediaan ada, tapi harganya sudah mengikuti pasar, mekanisme pasar. Per liter ada yang 23.000, ada yang hampir 24.000, sedangkan di pasar tradisional ketersediaannya masih belum mencukupi atau kurang. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, mahalnya harga minyak goreng membuat pelaku UMKM seperti produsen kerupuk memilih berhenti produksi sementara. Penghentian produksi ini dilakukan sebelum produsen menaikkan harga jual lantaran biaya produksi yang semakin mahal. Salah satu UMKM yang terdampak langsung kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng yakni produsen kerupuk. Seperti produsen kerupuk yang ada di Jalan Raya Gadang 21 Sukun Kota Malang ini. Naiknya biaya produksi membuat produsen kerupuk harus memutar otak agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Kenaikan biaya produksi dipengaruhi oleh naiknya harga tepung dan mahalnya harga minyak. Setelah harga eceran tertinggi atau HET dicabut, membuat harga minyak naik hingga 2 kali lipat. Produsen kerupuk tak bisa beralih ke minyak curah lantaran minyak curah tidak ada di pasaran dan harganya jauh lebih mahal dari minyak kemasan. Di tempat pembuatan kerupuk ini, sedikitnya membutuhkan 60 liter minyak goreng setiap harinya. Untuk mensiasati hal tersebut, produsen kerupuk mengaku akan menghentikan sementara produksinya. Momen tersebut digunakan untuk sosialisasi kenaikan harga kerupuk untuk menghindari kerugian yang besar. Menaikkan harga jual kerupuk ini merupakan pilihan terakhir bagi produsen setelah sebelumnya mengurangi ukuran kerupuk. Namun, siasat tersebut tetap tidak bisa menutupi biaya produksi yang semakin tinggi. Kalau mahal ya semua orang nggak tahu, susah ya. Repot mengatur itunya, produksinya kan gitu. Iya, udah wajar. Pak, kalau untuk produksi kerupuknya ini sendiri gimana Pak? Ya itu
sekarang ini ya terhambat berhubung dengan minyaknya naik ya, bahan-bahan lainnya juga naik seperti tepungnya sekarang udah melonjak terus. Udah hampir 1 juta per kintalnya. Iya. Padahal di sini membutuhkan berapa liter minyak Pak, setiap hari Pak? Kira-kira 60 lah, 60 literan, 60 ya sekitar 60-an lah. Kurang lebihnya ya. Pak sudah membeli minyak dengan harga terakhir Pak, paling yang 23.000 per liter ini sudah membeli Pak? 23 per liter ya ini loh, lah ini loh. yang terakhir beli ini loh, apa kardusan ini Mas? Kardusan. Iya, ya kardusan. Berapa itu per liter Pak? Ya itu sekitar 20 lebih pokoknya, di atas 20 pokoknya per liter. Sudah di atas 20 ya Pak? Iya, di atas 20. Pak, terus untuk ini harga bahan dengan harga jualnya apa tetap masuk Pak? Ya itu yang jadi pertimbangan kita kan itu Pak. Jadi caranya ya harus ganti harga itu loh ya. Ganti harga? Iya. Kan selama ini harga 200 ecerannya ya. Kemungkinan dinaikkan harga 250 gitu ya. Untuk mengimbangi harga-harga yang naik gitu. Pak, ini artinya segera menyampaikan kepada para pelanggan ya Pak ya? Iya. Iya. Kapan rencananya harga dinaikkan Pak? Ya mungkin ada jeda dulu ya, libur beberapa hari nanti ganti harga gitu. Jadi gak langsung begitu. Ya rencananya libur berapa hari Pak? Ya paling lama 1 minggu, mungkin nggak sampai lah, nggak sampai 1 minggu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Banyak dipasang di pohon pelindung maupun tiang listrik, iklan reklame dikeluhkan banyak pihak karena mengganggu pemandangan kawasan. Tidak hanya itu, iklan reklame yang dipasang tidak disertai izin pemasangan dari dinas terkait dan iklan reklame kadaluarsa izinnya masih menunggu penertiban. Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan utama Singosari sampai Karangploso, Kabupaten Malang. Iklan reklame masih menjadi salah satu pilihan untuk mempromosikan berbagai produk, makanan, minuman, perumahan, sekolah maupun tanah kaflingan yang semakin marak. Namun sayang pemasangan iklan reklame ini banyak melanggar aturan. Selain dipasang dipaku di pohon pelindung, tiang listrik juga belum dilengkapi izin pemasangan dari dinas terkait maupun yang sudah kadaluarsa izinnya masih terpasang menunggu penertiban. Kondisi ini harus menjadi perhatian pihak terkait untuk memastikan pemasangan reklame tidak melanggar aturan dan sesuai dengan Perda tentang reklame, sekaligus memastikan hanya iklan reklame yang berizin dan masih berlaku izinnya yang masih terpasang. Menurut salah seorang warga menjelaskan bahwa pemasangan iklan reklame cenderung meningkat sehingga membutuhkan ekstra pengawasan dan tenaga karena luasnya wilayah Kabupaten Malang. Terlebih pemasangan iklan reklame ini tidak hanya di jalan utama, tetapi juga di jalan-jalan desa. Di beberapa titik jalan di wilayah Karangploso juga terlihat cukup banyak iklan yang dipasang di pohon pelindung, tiang listrik, dan juga dipasang melintang di atas badan jalan. Sehingga ketika tali pengikat putus, maka iklan akan ke badan jalan dan bisa mengganggu pengguna jalan yang melintas. Sebetulnya kalau pemerintah mau menertibkan, dicepot, dilepas apa gimana gitu, daripada nanti seumpama sampai jatuh ke jalan, malah di samping mengganggu keindahan juga berbahaya. Benar. Pak, pengawasan yang kurang apa gimana Pak? Masih banyak aja nih yang dipasang tanpa izin kosongan sama sekali. Mungkin pengawasannya yang kurang, dan mungkin dari pemerintah juga mungkin kekurangan orang atau gimana. Seharusnya kalau pengawasannya itu diperketat mungkin bisa lah untuk menambah pemasukan PAD-nya daerah, mungkin bisa. Itu dari pemerintah seharusnya itu lebih kontrol lah, kontrol kalau pengawasan perizinan untuk periklanan. Terus adanya dari pihak pemasang yang kurang banyak, sehingga akhirnya masang tanpa izin bayar. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat tersapu banjir beberapa waktu yang lalu, lahan persawahan di kawasan Sri Gading Lawang masih belum terlihat ada perbaikan. Sebagian tanaman pada roboh dan rusak akibat tertutup material lumpur dan sampah. Perlu waktu cukup lama untuk bisa mengembalikan fungsi lahan persawahan.
Beginilah yang terlihat di kawasan Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pasca terjadi banjir bandang pada hari Selasa dan juga Rabu kemarin. Banjir yang terjadi karena tingginya curah hujan dengan membawa barongan atau bambu mengakibatkan air sungai tersumbat dan akhirnya meluap ke rumah warga dan juga lahan persawahan. Akibatnya tanaman padi mengalami kerusakan parah, sedang, dan ringan. Lahan sawah yang berdekatan dengan titik meluapnya air sungai mengalami kerusakan parah, dipastikan petani akan gagal panen dan sisanya tanaman padi masih bisa selamat sehingga petani bisa panen. Menurut salah seorang warga yang menjelaskan perlu waktu yang tidak sebentar untuk bisa mengembalikan fungsi sawah. Selain pembersihan sampah kayu, juga pengerukan lumpur yang tinggi dan penataan kembali ketinggian sawah agar mempermudah dalam proses perendaman. Di lokasi terlihat pembersihan di sebagian lokasi masih berlangsung dan lahan sawah terlihat masih belum ada penanganan dan masih dibiarkan apa adanya. Melihat kondisi cuaca yang diperkirakan masih bisa turun hujan, warga dihimbau lebih waspada untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan kembali terjadi. Perlu berapa lama Pak untuk perbaiki Pak? 1 sampai 2 tahun lagi itu. Kenapa Pak perlu sampai 2 tahun? Ya, akan kena lumpur yang nggak produktif. Oh gitu? Ya. Hara tanah itu akan hilang. Oh gitu haranya? Ya, tertutup oleh lumpur tadi. Oh gitu. Dan lumpurnya itu sangat tebal sekali. Harus diolah lagi. Harus diolah lagi Pak ya? Pak tapi sebagian, berarti itu rugi total Pak ya, loss ya ini ya? Rugi total. Rugi total. Ini agak banyak juga ya sebelah sana Pak ya? Iya, banyak itu. Dua, tiga. Tapi masih belum siap panen ya, padinya belum ya? Belum. Masih kurang kira-kira 2 minggu lagi. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mendekati awal bulan Ramadan, permintaan mawar potong tetap ramai. Hanya saja karena faktor cuaca, volume hasil panen mawar potong di tingkat petani di kawasan Pandan Rejo, Kota Batu berkurang. Diperkirakan ramainya permintaan mawar potong ini tinggal menghitung hari karena pada bulan puasa, permintaan biasanya akan sepi. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian mawar di kawasan Pandan Rejo, Kota Batu. Lahan mawar dan bunga hias lainnya masih menjadi andalan warga masyarakat di kawasan Bumi Aji Batu, selain buah-buahan dan sayuran. Hujan yang turun deras dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan tanaman mawar banyak yang terserang hama penyakit bercak hitam, sehingga mengakibatkan daun menguning dan gugur. Saat ini untuk permintaan mawar potong sudah semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir dan tidak begitu terpengaruh dengan kondisi masih pandemi karena tidak ada pelarangan maupun pembatasan untuk kegiatan resepsi pernikahan, sehingga permintaan mengalami peningkatan. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, ramainya permintaan mawar potong ini tinggal menghitung hari, karena pada saat bulan Ramadan dipastikan permintaan akan sepi dan bunga mawar banyak terbuang. Di lokasi lainnya terlihat petani sedang melakukan perawatan dan panen mawar potong, tetapi hasilnya tidak sebanyak pada kondisi cuaca normal. Diperkirakan permintaan masih akan ramai sampai mendekati bulan Ramadan. Para petani tetap berharap harga obat-obatan tidak semakin naik dan bisa terjangkau, sehingga keberlangsungan aktivitas pertanian bisa tetap berlangsung. Gimana untuk permintaan bunga saat ini Mas? Sedang ramai. Sedang ramai Mas ya? Sehari berapa ini motong berapa ini? Sehari ya banyak. Sampai berapa? Berapa ratus? Sampai 3.000-an. Sejak kapan ini ramainya ini? Sejak yang kemarin baru-baru ini ramai. Baru-baru ini ramainya. Tapi untuk faktor cuaca gimana untuk ketersediaan bunganya sendiri? Faktor cuaca ya sedang agak nggak bagus, habis hujan. Berarti hasilnya ke bunga gimana? Ya, agak jelek bunganya. Agak jelek. Ini kan kalau sudah dekat-dekat puasa gimana permintaannya kira-kira? Puasa ya sepi. Sepi ya? Iya. Berarti bisa berhenti total ya kalau puasa? Ya bisa Buang. Berarti ramai lagi kapan nanti? Habis puasa. Lebaran. Ya. Masih ramai lagi. Habis lebaran ya. Iwan Hikmawan melaporkan.